Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-munazzahi anil syariki wasyabihi wal walad. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit tanad. Amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada orang-orang yang setia berjalan di atas manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang puasa. Dan kita masuk ke dalam pembahasan tentang adab dan sunnah puasa. Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitabnya, wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya'a. Yang dianjurkan dalam saum itu ada 3 perkara. Apa saja? Yang pertama, ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Kemudian yang kedua, ta'khirus suhur, mengakhirkan makan sahur. Kemudian yang terakhir, talqul hujri minal kalam, meninggalkan perkataan-perkataan kotor. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara adab dan sunnah berpuasa yang pertama adalah ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Kapan? Ketika seseorang itu yakin matahari terbenam, ditandai dengan adanya azan maghrib. Maka jika ada seseorang, misalkan dia berbuka puasa pada jam 4, kemudian kita tanya, kenapa Anda berbuka puasa pada jam 4? Dia mengatakan ta'jilul fitri. Dia mengatakan ini menyegerakan berbuka puasa, dan ini salah. Ini bukan ta'jilul fitri, tapi godin, ya. Godin, kalau orang Sunda mengatakan itu godin, ya. Tapi yang dimaksud dengan ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka puasa di sini adalah ketika kita yakin matahari tenggelam, ya, maka kita menyegerakan berbuka puasa. Alasan kita menyegerakan berbuka puasa adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia atau orang-orang yang berpuasa akan senantiasa dalam kebaikan ma'ajjalul fitra, selama dia menyegerakan berbuka puasa. Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Hambaku yang paling aku cintai adalah orang-orang yang menyegerakan berbuka puasa. Kemudian alasan terakhir kita menyegerakan berbuka puasa adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalud dinu zahiran ma'ajjalun nasal fitra. Agama Islam akan senantiasa jaya apabila orang yang berpuasa menyegerakan berbuka.
Kenapa? Li'annal yahuda wan nasara yu'akhirun. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani itu selalu kebiasaannya mengakhirkan berbuka puasa. Jadi itu alasan kita menyegerakan berbuka puasa, agar kita senantiasa dalam kebaikan, agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, dan agar kita menyelisihi kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika berbuka puasa. Ya. Apa sih makanan yang dianjurkan ketika berbuka puasa? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan rutab. Fa illam takun fa'ala tamaratin. Kalau tidak ada, maka dengan tamar, ya. Kurma kering, tadi rutab kurma basah. Fa illam takun fahasa hasawatin min ma. Kalau tidak ada, maka beliau meneguk seteguk air. Ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum. Yang jadi masalah adalah sekarang itu menyegerakan berbuka puasa itu menjadi kebiasaan. Betul atau salah? Ya, orang-orang orang-orang akan duduk ya di depan makanan dan minuman. Ketika ada atau tiba waktu berbuka, mereka langsung menyantap makanan berbuka. Maka di sini agar menyegerakan berpuasa bernilai ibadah, kita harus melakukan 3 hal. Yang pertama adalah ketika kita menyegerakan berbuka puasa, tanamkan dalam diri kita bahwa ini adalah petunjuk Rasulullah SAW, bahwa kita mengerjakan petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah kita melihat anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, berupa kita bisa melaksanakan puasa hari penuh, ya. Kemudian mendapatkan nikmat-nikmat berupa makanan. Kemudian yang terakhir adalah ihtisab, ya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan 3 poin ini insyaallah kita akan mendapatkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatan." Orang yang berpuasa akan memiliki 2 kebahagiaan. Farhatun indal fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika dia berbuka, kemudian yang kedua kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara adab dan sunnah berbuka puasa, di antara adab dan sunnah berpuasa adalah mengakhirkan makan sahur. Makan sahur itu menurut atau hukumnya adalah sunnah. Jadi jika ada seorang yang tidak makan sahur, maka dia tetap dianggap sah puasanya kalau tidak disengaja. Ya. Namun dia akan kehilangan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahur barakah." Makanlah kalian sahur karena dalam makanan sahur itu terdapat keberkahan. Kapan waktu dimulainya sahur? Imam Muhammad Al-Khatib dalam kitab Al-Iqna mengatakan bahwa makan sahur itu dimulai ketika tengah malam, ya. Adapun waktu sebelum tengah malam itu maka tidak dianggap makan sahur. Namun makan sahur yang terbaik adalah diakhirkan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu ummati ma'ajjalul iftar wa akharus suhur." Umatku akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Apa tujuan atau apa hikmah dari mengakhirkan sahur? Ya. Pengarang kitab Kifayatul Akhyar mengatakan, "At-taqawi 'alal ibadati wallahu a'lam." Ya. Tujuannya adalah atau hikmahnya adalah lebih menguatkan badan untuk melaksanakan ibadah. Ya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum.
dan seseorang itu dianggap telah melakukan sahur walaupun dengan seteguk air minum, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sahuru akluhu barakatun. Makan sahur itu berkah. Fala tad'uhu, maka janganlah kalian meninggalkannya. Walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma, walaupun kalian hanya meneguk satu tegukan air. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya itu berselawat kepada orang-orang yang makan sahur. Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabrani. Kemudian juga dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, tasahharu walau bijur'atin minal ma. Makanlah sahur walaupun hanya seteguk air. Azani Allah wa iyyakum. Kemudian bagian yang kedua, di antara adab dan sunnah puasa adalah tarkul hujri minal kalam, meninggalkan kata-kata kotor. Orang yang berpuasa sangat ditekankan meninggalkan kata-kata yang tidak baik. Syekh Dr. Labib An-Najib hafizahullah ta'ala mengatakan, pada dasarnya meninggalkan kata-kata yang tidak baik itu hukumnya wajib, karena secara zatnya itu haram. Namun di sisi orang yang berpuasa hukumnya sunnah, tidak akan membatalkan puasa, namun akan menghapus pahala puasa itu. Ya, ini sangat bahaya. Namun ketika seseorang atau seorang yang berpuasa dia meninggalkan kata-kata yang kotor, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Ya, pahala meninggalkan yang haram, kemudian mengerjakan yang sunnah. Wallahu a'lam. Hal ini yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam yada' qaula zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Ya. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang terhadap makanan dan minuman yang dia tinggalkan. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal atas." Berapa banyak orang yang saum, dia tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya kecuali hanya rasa lapar dan haus. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini pengarang ingin mengajak kita untuk senantiasa mengatakan perkataan-perkataan yang baik, terlebih lagi ketika kita sedang melaksanakan saum, agar pahala puasa kita tidak terhapus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu lin-nasi husna," dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan dalam tafsirnya, "Ai kallimuhum thayyiban wa layyinu lahum jariban," yaitu berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik dan bersikap lembutlah terhadap mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah." Takutlah kalian, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun bersedekah dengan sepotong biji kurma. Fa illam tajid fa bi kalimati thayyibah. Jika tidak ada, maka dengan perkataan yang baik. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kalimatu thayyibah shadaqatun." Perkataan yang baik adalah sedekah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, di antara perkataan yang baik adalah membaca Al-Quran. Lianna Al-Quran atyabul kalam. Karena Al-Quran merupakan perkataan yang baik, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan. Dan membaca Al-Quran dengan mushaf itu lebih baik, walaupun seseorang itu memiliki hafalan yang kuat, kecuali jika dia membaca Al-Quran melalui hafalannya mendatangkan kehusyuan.
Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Terakhir, perlu diketahui dan disadari bahwasanya ketika seorang bisa mengucapkan atau mengeluarkan kata-kata yang baik, itu merupakan anugerah dan hidayah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tidak bisa mengucapkannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hudu ila thayyibi minal qaul, dan mereka diberi petunjuk kepada perkataan-perkataan yang baik. Maka ketika kita menemukan diri kita mudah mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, berbahagialah. Namun jika tidak, maka beristighfarlah. Ini saja yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.